dewas kepada pimpinan saya juga bahwa saya tidak mau ya apa yang sudah baik itu seolah-olah dilempar begitu kita rubah semua. Enggak. Jadi apa yang sudah baik di masa lalu kita coba jaga baik-baik, kita perbaiki. Kita dorong terus, kita perbesar. Apa yang kurang baik ya kita perbaiki gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para leader? Semoga Anda selalu sehat dan semakin sukses mulia. Berjumpa lagi pada channel Kubik Leadership, sebuah program yang membawa dan mendiskusikan tentang isu-isu kepemimpinan yang insya Allah ini akan memberikan inspirasi dan bagian dari kami berbagi untuk kemudian bertemu dengan leader-leader, dengan pemimpin-pemimpin hebat yang ada di Indonesia. Kami menemukan dan mencari fakta-fakta yang terjadi di lapangan, serta kemudian kami belajar atas apa yang telah menjadi praktek kepemimpinan dari para leader-leader di Indonesia. Dan kemudian kami menemukan sesuatu yang ini menjadi satu ilmu yang bermanfaat untuk kemudian kami sharingkan kepada para leader semuanya di dalam channel ini. Para leader, saat ini kita masih berada di dalam kondisi pandemi. Dan tentunya kita masih ingat tugas dari seorang pemimpin di samping membawa timnya untuk keluar dari proses survival dan adaptif, tentunya membawa organisasinya, timnya untuk tetap growth. Sehingga para leader di sini perlu untuk tetap menjaga motivasi tim dan menjaga moral mereka, sekaligus kemudian mendorong mereka untuk tetap produktif. Dan selain produktif juga kemudian para leader di sini perlu untuk kemudian mempertahankan sustainability dari organisasi ini dalam jangka panjang. Pada sesi hari ini, kita akan membahas tentang leveraging multi-generation. Bagaimana seorang leader kemudian mengelola, menyelaraskan tim yang memiliki perbedaan generasi dan tetap membangun produktivitasnya dan performance yang terbaik di dalam organisasi. Inilah Leadership Talk. Para leader, hari ini kita bersyukur dan beruntung untuk berkunjung di Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno, dan bahkan kami berjumpa dengan Managing Director, seseorang yang masih muda tetapi memiliki pengalaman dan praktek kepemimpinan yang bisa kita diskusikan dan kita sharingkan kepada teman-teman sekalian. Kami berjumpa dengan Pak Rahmadi Afif Kusumo, atau kami menyebutnya dengan Pak Adi. Gitu ya. Dan untuk lebih tahu dan lebih dekat dengan beliau, maka kita saksikan inilah profil Pak Rahmadi Afif Kusumo. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam. Senang bisa ketemu Pak Adi nih hari ini, dan kami bisa berkunjung di PPK GBK ini untuk menimba ilmu Pak Adi. Waduh. Dan sekaligus belajar atas
praktek manajemen, praktek kepemimpinan yang sudah dilakukan oleh Pak Adi di PPK GBK. Dan semoga pertemuan ini menyenangkan, memberikan manfaat untuk para leader yang menyaksikan channel ini, Pak Adi. Baik. Pak Adi, saya melihat nih sosok seorang Adi ini kan masih muda nih ya, masih muda. Dan tetapi dari usia ternyata bukan menentukan tentang grade atau pengalaman gitu ya. Ternyata walaupun masih muda memiliki pengalaman yang cukup panjang dan banyak. Dan saat ini memimpin PPK GBK. Mungkin bisa menceritakan beberapa hal, Pak Adi, sampai akhirnya Pak Adi diberikan amanah untuk kemudian memimpin PPK GBK ini, Pak. Baik. Pertama-tama terima kasih Pak Atok atas acara Leadership Talk ini dengan Kubik ya Pak ya. Ini merupakan sebuah kehormatan untuk GBK, untuk saya juga pribadi, untuk belajar Pak. Jadi saya rasa mungkin bukan Bapak yang belajar, tapi saya juga belajar dengan kehadirannya Bapak di sini. Saya jadi banyak bisa ada teman diskusi, karena saya yakin Pak Atok juga banyak sekali pengalamannya dalam melakukan leadership training maupun experience yang merasakan langsung berhadapan dengan berbagai permasalahan manajemen. Saya bisa cerita sedikit mengenai background bahwa saya sebenarnya awalnya dari profesional Pak. Dan saya itu memulai karir saya itu di perusahaan bank internasional. Saya bergabung di Citibank. Begitu lulus S2, saya bergabung di Citibank untuk corporate banking. Dan memang klien-klien saya saat itu adalah multinational company. Jadi sudah menghadapi langsung spesifik juga pada industri otomotif, mining, dan juga pharmaceutical saat itu. Setelah selesai di Citibank, saya beralih lah kepada industri pertambangan. Saya masuk di industri pertambangan, sempat juga turun langsung di beberapa daerah, yaitu walaupun saya bukan backgroundnya teknis, tapi saya memang backgroundnya manajemen, menghadapi berbagai stakeholders pada industri pertambangan. Baik itu di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, kemudian di Maluku Utara, bahkan di beberapa daerah di Indonesia Timur. Dari situ saya banyak sekali pengalaman maupun juga tantangan yang saya hadapi, baik mengenai leadership maupun skills communication dengan juga masyarakat. Setelah saya selesai di pertambangan, saya bergabung dengan sebuah renewable energy company, lebih tepatnya Panas Bumi, Pak. Nah, Panas Bumi itu proyeknya ada di Jawa Tengah. Itu pun sama, saya juga banyak travelingnya, saya juga banyak on-site juga kerja di site-nya. Setelah sekian lama, ada opening di tempat yang saya sangat cintai, yaitu Gelora Bung Karno. Alhamdulillah, kawan-kawan dari komunitas IITB juga memberikan pengumuman. Saat itu saya juga aktif Pak di IITB, memberikan pengumuman, ayo pada kawan-kawan yang tertarik, pada kawan-kawan yang ingin bergabung, ingin mungkin memberikan pengabdian nih kepada negara, ada opening, job opening untuk posisi Presiden Direktur Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno. Tanpa saya berpikir panjang, dan saya juga sudah meyakini dalam hati saya bahwa Senayan adalah tempat saya tumbuh kembang. Jadi sebenarnya bagi saya Gelora Bung Karno tidak asing. Saya lahir dan tumbuh kembang dekat sekali dengan area Senayan ini. Dan saya juga berbagai kegiatan olahraga saya lakukan di Gelora Bung Karno. Nah, saya ikuti tesnya. Tahap pertama memberikan semuanya ya keperluannya untuk job ini, yaitu SKCK, health check, kemudian semua berkas-berkas, baik ijazah maupun pengalaman kerja, rekomendasi sudah kita submit. Lolos tahap pertama. Saya rasa oke lah, mungkin baru lolos tahap pertama. Lolos lagi tahap kedua ya, ada multiple choice, kemudian ada essay, ada psikotes, kemudian hingga ada FGD, bahkan yang terakhir ialah interview. Nah, interview dan bahkan terakhir adalah pengamanatan dari Pak Menteri Kemensetnek. Alhamdulillah saya lolos dan saya diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin pada PPK GBK.
Saya alhamdulillah sekali, sangat-sangat bersenang sekali bisa bergabung di sini. Saya bisa mengabdikan untuk diri saya kepada negara maupun pada publik melalui PPK GBK. Mungkin itu Pak, Ya. cerita singkatnya. Menarik ya Pak. Sampai di sini. Dari ngurusin bisnis dan kemudian ada calling nih untuk di public service Iya, dan iya. sebuah kompleks yang itu menjadi kebanggaan Pak Adi ya. Jadi passion-nya ini ketemu ya Pak Adi ya? Iya Pak, jadi saya lahir tumbuh kembang itu kan memang di area Senayan Pak. Saya tahu persis waktu saat pembangunan Plaza Senayan gitu ya, saat Taman Ria dulu itu masih tempat bermain, Ring Road itu di dalam masih tempat untuk bisa kita lari, mohon maaf, masih bisa kita untuk sepeda, kemudian roller skate gitu ya. Saya melakukan itu semua di sini Pak. Jadi hampir tiap minggu kalau olahraganya ke GBK, jadi tahu persis dan bahkan saya bangga betul terhadap pendahulu saya, yaitu kegiatan Asian Games 2018. Itu juga yang menjadi passion dan juga panggilan Pak untuk Dan saya sekarang Pak. menjadi mendapatkan amanah untuk Iya, kemudian Pak. mengelola Alhamdulillah, Pak. PPK GBA. Iya, Dan iya. saya yakin ini sudah ada satu visi dan misi yang besar yang ada di Pak Adi ini untuk kemudian PPK GBK akan menjadi seperti apa nanti yang kita tunggu-tunggu. Baik Pak, Pada baik besok. Pak. Iya. Pak Adi, menarik ya dari banking, Ya. kemudian mining, Mining. dan bahkan akhirnya diberikan amanah di public service ya. Dan ini public service yang bukan main-main menurut saya Pak Adi ya. Iya. Ini national public service ya. Betul, Dan betul. saya pikir kompleksitasnya bukan kompleksitas skala regional, tapi Iya. skala nasional ya. Betul Pak, betul Pak. Tantangannya besar sekali memang, ya Pak. Saya ikut berbangga nih Pak Adi. Oh, terima kasih Pak. Pak, sekarang komposisi dari tim yang di PPK GBK Pak, berapa banyak dan seperti apa tim yang saat ini dipimpin oleh Pak Adi di PPK GBK? Oke, baik Pak. Saya bisa cerita sedikit Ya. kalau mengenai sistem organisasi di dalam PPK GBK ini mungkin sedikit berbeda dengan korporasi pada umumnya. Kami tidak memiliki board atau BOC, tapi kita disebutnya di sini adalah Dewan Pengawas. Dewan Pengawas. Itu adalah tingkatan yang mewakili dari kementerian, karena kami adalah satuan kerja. Satuan Satker. kerja? Iya, kami adalah satker di bawah kementerian yang berbentuk Badan Layanan Umum. Nah, Badan Layanan Umum ini berbeda juga dengan BUMN dan berbeda juga dengan organisasi. Jadi BLU ini sudah disahkan oleh Kementerian Keuangan. Ada beberapa BLU itu ada industrinya, contohnya seperti BLU Kemayoran, BLU GBK, ada juga BLU Rumah Sakit, BLU Universitas. Nah, kami termasuk dalam BLU yang memanage aset. Nah, jadi kita membawahi aset-asetnya Kementerian Sekretariat Negara. Nah, organisasinya tadi yang saya bilang berbeda itu ialah bukan komisaris tapi Dewan Pengawas mengawasi kita. Kemudian pada jajaran kami itu direksi, memang namanya direksi. Ada saya presiden direktur dan ada 3 direksi lainnya, operasional, umum, dan keuangan. Kemudian di bawahnya itu ada kepala divisi dan ada kepala unit. Karena kita memiliki unit-unit, yaitu venue-venue yang ada berada di kawasan olahraga. Nah, jumlah komposisi sendiri karyawan SDM kami ini kurang lebih hampir 300 orang. 300 orang yang berada di dalam PPK GBK. Dan itu mix, Pak. Hampir bisa saya katakan ada 50% itu generasi baby boomers dan ada 50% generasi milenial. Gitu, Masih Pak. ada baby boomers ya Pak ya? Masih Pak. Masih ada ya? Masih Pak. Dan bahkan ya itu Pak, imbang Pak, 50% ya Pak ya? 50% ya? Iya, 50% Pak. Ya Pak. Pak, dengan komposisi yang berimbang antara para seniors, Pak, Iya. para seniors dan para millennials ini. Iya. Dan dalam kepemimpinan Pak Adi saat ini di PPK GBK, tentunya kan ada satu harapan dari kementerian ya, tentunya yang diamanahkan ke Pak Adi dalam rangka kemudian menyelaraskan 50-50 di dalam tim yang ada di PPK GBK dalam memberikan performance yang terbaik sebagai satu national public service, Pak. Dalam masa pandemi ini ya, kan ini public service ya Pak ya, dan kemudian seringkali juga dipakai dalam kegiatan-kegiatan rutin, baik itu nasional maupun masyarakat.
tantangan seperti apa ya Pak saat ini yang dihadapi teman-teman di PPK GBK, para seniors dan millennials ini dalam kaitannya beradaptasi dengan kondisi saat ini Pak? Baik. Yang seperti kita ketahui semua dengan adanya pandemi ini merupakan tantangan yang sangat berat ya. Tidak terlepas untuk segala industri termasuk kita. Yang pada dasarnya kalau PPK GBK kan utamanya ialah bagaimana mengumpulkan orang Pak sebenarnya. Umumnya kita sering mengadakan ada event-event musik, olahraga, kebudayaan, pendidikan yang dikumpulkan pada venue-venue kami. Dengan adanya PPKM, kemudian PSBB yang waktu di awal-awal, kami terbatas sekali. Dan hingga bekerja pun yang biasanya kami harus di kantor, dan kini harus diatur, kita tidak boleh di kantor semua. Kebijakan work from home itulah yang memaksa kami harus beradaptasi dengan sebuah keadaan. Tujuannya apa? Sebenarnya memang kami harus hargai juga. Ini adalah tujuan pemerintah dan tujuan kita bersama adalah untuk sehat kan Pak. Jadi kami menghargai betul memang ketetapan dari pemerintah bahwa kita harus work from home. Tantangan pertama ialah menyesuaikan diri masing-masing untuk bisa tetap bergulir bekerjanya dari tempat dia dimanapun berada. Pada awal-awal memang ada kecanggungan Pak untuk melaksanakan itu, karena yang biasanya kita kalau meeting atau apapun harus ketemu langsung, tatap muka. Apalagi beberapa dokumen harus tanda tangan basah gitu ya. Itu yang memang tantangan-tantangan di awal Pak. Tapi seiring dengan waktu kami mulai mengimplementasikan bahwa kita sosialisasikan bagaimana menggunakan Zoom, kita sosialisasikan bagaimana grup-grup komunikasi ya itu harus bisa dimanfaatkan dengan baik, cloud server untuk mengambil data-data, kemudian cross-check lapangan bisa dengan CCTV atau dengan sistem shift ya, orang yang datangnya bergantian dan melaporkan melalui visual kita kirimkan. Seperti itu Pak, yang akhirnya kita harus beradaptasi itu dengan saling berbagi ilmu. Ilmu. Iya, bagaimana sih? Karena kan ada yang cukup kagok ya Pak ya. Oh gimana sih Pak cara joinnya, ininya, nomornya, awal-awal lah Pak seperti itu kan. Itu saya rasa umum hampir di semua perusahaan seperti itu, apalagi terutama yang komposisinya itu tadi Pak. Itu dia tadi Pak, yang ada, mohon maaf bukan kita anggap mereka tidak mengerti teknologi, mungkin kurang karena dulu biasanya cuma menggunakan WA-nya saja atau apa. Sekarang kan terpaksa harus download app-nya dulu, buka Zoom-nya gitu, dan kemudian mempelajari bahwa teknis-teknis yang saya rasa dulunya kok lama sekali mulainya, setup untuk presentasinya lama, sekarang udah lebih fluent, udah lebih lancar Pak. Menarik ya. Para leader, ada proses yang kemudian disesuaikan oleh timnya Pak Adi, baik yang senior, yang baby boomers dan millennials ini kemudian untuk beradaptasi dengan kondisi yang saat ini walaupun dalam proses pandemi. Bahkan hari ini kami melalui satu proses yang sangat ketat pada waktu taping acara ini ya Pak. Oh iya, betul. Diskusi ini. Saya dan tim perlu untuk kemudian melakukan swab antigen dan beberapa prosedur yang ini memang diterapkan oleh PPK GBK. Dan karena kegiatan ini durasinya pendek, maka kami sepakat untuk kemudian menjaga distancing, tetapi untuk melepas masker. Semoga ini menjadi satu prosedur yang memang menjadi bagian dari proses yang ada di PPK GBK. Menarik sekali ya teman-teman, para leader. Maka kita akan menunggu berikutnya hal-hal yang nanti akan kita diskusikan lebih intens kepada Pak Adi. Menarik bukan? Diskusi dengan Pak Adi, seorang leader muda yang mendapatkan amanah memimpin sebuah public service, national public service. Dan saya masih ingat bahwa tantangan seorang pemimpin, dari beberapa tantangan yang dihadapi adalah bagaimana kemudian memimpin organisasi yang terjadi perbedaan generasi. Dan bahkan pada saat perbedaan generasi ini khususnya pada cara berkomunikasi dan gaya bekerja. Nah, kita akan explore lagi tentang bagaimana Pak Adi
dalam memimpin organisasi ini pada saat 50-50 nih komposisinya antara para seniors dengan para millennials. Gitu. Oke, Pak Adi, Ya. kalau di organisasi yang bertanggung jawabnya ini ke Mensesnek ya Pak ya? Betul, Jadi, Pak. di Kementerian Sekretaris Negara ya Pak ya? Iya. Tentunya berbeda pada saat bertanggung jawab di shareholder yang lain pada saat Pak Adi di organisasi swasta sebelumnya gitu kan. Dan kedua tentunya bahwa organisasi yang berdekatan dengan pemerintah itu seringkali dinamikanya besar banget ya Pak ya. Besar Di kali, samping betul. juga dengan stakeholders, yang stakeholders ini juga salah satunya adalah para tim yang dikelola di dalam organisasi. Bagaimana kiat Pak Adi saat ini pada saat mengetahui bahwa perbedaan gaya bekerja mereka dan kemudian komunikasi antara para senior dengan juniornya dengan millennials ini untuk kemudian dipadukan dan diselaraskan agar mengacu pada satu goals atau outcome yang diinginkan oleh Pak Adi ini Pak. Oke, baik. Mengenai komunikasi ya Pak ya, bagaimana menyelaraskan antara tim yang terdapat perbedaan secara umur dan juga mungkin gaya bahasa, gaya komunikasi sehari-hari. Dan gaya bekerja ya Pak? Gaya bekerja juga ya. Jadi yang perlu kita garis bawahi semua, yang saya juga perlu memberikan terus-menerus bahwa pengertian itu bahwa kita adalah keluarga satu persatu. Kita harus menganggap kalau saya masuk di sini itu dengan passion dan saya yakin juga yang ada dalam GBK bekerja juga dengan passion. Jadi hal yang pertama saya mulai ialah mengidentifikasi juga karyawan SDM yang ada di dalam. Itu kita lihat hatinya. Karena memang pasti kalau berkarir atau bekerja di sini ada rasa kecintaan. Memang gaya style bekerja itu pasti berbeda nih Pak ya gitu. Mungkin kalau yang millennials atau yang muda-muda menganggap saya kerja dari rumah atau dari mana pun pakai HP juga udah beres gitu ya. Nah, itu kan selesai. Tapi bagi yang tua, ya nggak bisa kemana dia, kok dia nggak absen, dia nggak duduk di sini ya. Karena memang adanya sebuah gap Pak. Mungkin pemimpin-pemimpin yang masa lalu sebelumnya itu kan lebih authoritarian, yang lebih mengharuskan apel jam 5 pagi harus ada di sini semua. Namun pemuda-pemuda yang baru ini ya anggota tim SDM yang muda menganggap we can work anywhere as long the job is finished and well done gitu ya. Nah, dua-duanya ada plus minusnya Pak. Jadi bagaimana saya terus bekerja sama dengan Dirum yaitu yang membawahi SDM untuk membridge. Jadi bagaimana membridge apa yang baik dari anak-anak yang muda ini dan apa yang bagus dari para senior ini kita padu-padankan Pak. Ada saat-saatnya kalau memang sudah kewajiban kita hadir semua kita hadir. Tapi ada saatnya jika harus kita work from home dan kita bagi jadwalnya, kita juga harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena bisa saja terjadi Pak seperti ini, work from home bukannya work, yang ada malah pelisiran atau dia jalan-jalan gitu ya. Nah ini kan hal-hal yang juga itu bisa terbangun kalau kita saling berkomunikasi, saling kita terbuka. Jadi apa yang kita untuk membridge ini Pak, ialah adanya dialog, adanya komunikasi Pak. Saya belum bisa bilang sudah 100% berjalan dengan baik, karena saya pun juga baru memulai di sini, kurang lebih 6 bulan Pak, 7 bulan lah Pak di sini. Sehingga apa yang coba kita bangun ialah membukanya pintu-pintu komunikasi, karena pasti adanya masukan dari yang muda dan juga ada pandangan dari yang lebih senior bahwa apa sih yang seharusnya dilaksanakan dalam gaya bekerja maupun gaya komunikasi. Tapi kita harus ketemu dan kita harus adaptif. Karena kalau dua-duanya bersikukuh kan tidak akan ada hasilnya. Nah ini juga yang saya pelajari bahwa dalam organisasi seperti PPK GBK ini itu kan National Public Service mengedepankan mediasi, mengedepankan resolusi. Berbeda mungkin dengan swasta yang kalau selesai di sini kita sudah selesai, udah putusan dari direksi harus kita jalankan. Tetapi di sini kan kita harus ada ruang komunikasi, terusnya improvement, karena yang merasakan
hasilnya tidak hanya stakeholders internal, Pak, tapi yang merasakan hasilnya ialah publik juga. Dengan semakin baiknya terjadinya kita di dalam, kan akan yang merasakan dampaknya tidak hanya kita, tapi publik yang menggunakan, yang memanfaatkan untuk olahraga atau venue-nya di GBK, Pak. Itu, Pak. Menarik, Pak Leader. Ada dua hal nih yang saya tangkap dari yang disampaikan oleh Pak Adi. Yang pertama adalah bagaimana membangun passion yang dirasakan dan dimiliki oleh beliau dan kemudian ditularkan kepada timnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Pak Adi mencoba untuk kemudian membuat bridge, membangun jembatan antara para senior dan para millennials ini untuk kemudian mereka bertemu dan ketemu irisan yang kemudian ini menghasilkan sebuah performance yang terbaik. Pak Adi, jembatan ini yang tadi ya, menarik ya, jembatan ini. Hal-hal apa sih yang baru atau berbeda atau hal-hal yang pada waktu itu belum ada dan dalam masa kepemimpinan Pak Adi itu kemudian diinisiatif oleh Bapak untuk kemudian ini menjadi sebuah bridging di dalam proses mengelola kedua generasi ini. Ya. Jadi kita belum membuat namanya, belum membuat namanya, tapi kita itu sekarang mencoba lebih terbuka mengenai 360 ya, Pak ya. 360 bahwa dan juga setiap tim itu dibikin bahwa ada campurannya. Ada yang senior, ada yang muda. Jadi ada di mix begitu ya? Di mix, Pak. Ya? Ya. Karena kan yang sangat berbahaya terjadi itu dan mungkin kita bisa rasakan adanya kalau senior itu hanya di bagian yang, mohon maaf, keuangan misalnya. Yang junior itu marketing gitu ya. Itu kan pasti akan semakin terjadi kubu. Ada polarisme di situ ya. Nah ini kita coba di setiap ini adanya, ada tandem gitu ya, Pak? Ada tandem, Pak. Gitu ya. Jadi senior dan millennials kemudian dimasukkan dalam satu tim sehingga mereka saling melengkapi dan kemudian saling mendukung ya. Gitu. Betul. Dan yang bisa kita sudah bisa lakukan ialah membuat tim itu, Pak. Dalam membuat tim. Jadi walaupun misalnya ini untuk sebuah program atau proyek HUT contohnya. Itu akan diisi oleh anak-anak muda, ada juga yang tuanya akan bergabung di dalamnya. Kemudian dan mereka berkontribusi dua-duanya ya, harus, Pak, membuat satu event atau rangkaian satu kegiatan gitu, betul, Pak. Iya. Dari situ kan bisa muncul komunikasinya. Dan kalaupun adanya gesekan atau apa, itu kita bisa, saya minta juga langsung di report, terutama kepada SDM dan kemudian kepada Dirum untuk kita cari solusinya kalau misalnya ada gesekan. Yang berikutnya, Pak, selain adanya tim itu nurturing, Pak, dari yang lebih senior untuk kepada yang lebih junior. Saya juga mengatakan bahwa kita walaupun hanya 300, kita harus siapkan 5-10 tahun ke depan. Karena kan human capital ini kan terus berkembang. Dan saya rasakan di GBK SDM-nya itu cukup progresif bahwa kita harus up to date dengan kekinian. Jangan sampai kita masih menggunakan pola-pola yang lama. Jangan sampai anak-anak kita yang milenial ini karena nggak dirangkul, karena merasa senior dulu harus maju, ya akhirnya putus rantainya. Dan akhirnya kita ada gap nantinya untuk mengisi di tahun short, middle, dan long term-nya, Pak. Menarik. Jadi nurturing ini dalam rangka untuk membangun proses estafet gitu ya, Pak? Iya, Pak. Sehingga pada proses jangka panjang nanti mereka-mereka yang baru, yang muda ini akan kemudian menggantikan mereka-mereka yang sudah expert, senior, dan menguasai proses operasional yang ada di GBK. Betul. Yang sering saya sampaikan juga, belajarlah yang kepada yang ahlinya gitu ya. Bukan ahli dalam arti dia paling benar selalu, apa selalu benar, tapi sudah punya pengalamannya. Coba ditanyakan, experience apa? Karena yang mungkin yang kerja 20 tahun di sini sudah tahu seluk-beluknya, Pak. Bapak pasti lebih ahli ya untuk melihat itu, mengcapture sebuah, oh ini udah kerjanya lama banget nih, pasti udah tahu jalan tikusnya di sini, ya ininya di sini, atau apa yang hal-hal yang kurang baiknya di mana? Karena yang kerja yang lebih lama kan, Pak, biasanya. Nah, ini yang mudah-mudahan saya suka dorong, Pak. Ayo, kamu belajar, kita belajar. Kita harus jangan malu bertanya, kita tanya saja. Dan kalaupun salah, ya, oh saya salah, akui kesalahannya dan perbaiki. Ini bagian dari transformasi yang sedang dijalankan oleh Pak Adi ya, Pak? Ya, ini yang coba kita build, Pak. Ya. Saya nggak bilang ini transformasi, saya bilang ini adalah continuous improvement. Asik. Karena kalau kita bilang transformasi, seolah-olah yang lalu itu nggak baik. Ya, jadi
apa yang saya juga katakan kepada Dewas, kepada pimpinan saya juga bahwa saya tidak mau apa yang sudah baik itu seolah-olah dilempar begitu saja kita rubah semua. Enggak. Jadi apa yang sudah baik di masa lalu kita coba jaga baik-baik, kita perbaiki. Kita dorong terus, kita perbesar. Apa yang kurang baik ya kita perbaiki gitu. Tapi kan kalau transform ya, bisnis transform atau change itu kan, atau yang hard change atau 180 derajat langsung berubah, saya rasa itu tidak bisa, Pak. Nah, ini kita mempelajarinya, saya pun terus belajar bahwa tidak mungkin lah kita mau bikin jadi seperti semacam swasta langsung ada di PPK GBK gitu. Pak, dalam proses berjalan saat ini, seperti apa Pak acceptance dari teman-teman pada saat berinteraksi dengan pola yang insya Allah kan bisa jadi baru dan berbeda gitu ya. Iya. Dan ketemu dengan seorang leader yang masih muda, tetapi memiliki pengalaman. Tentunya kan ini pasti sesuatu yang menarik ya di dalam satu organisasi di PPK GBK ini Pak. Iya. Oke Pak, acceptance saya mungkin nggak bisa mengatakan self proclaim istilahnya, mengaku-ngaku sendiri gitu ya. Tapi apa yang saya bisa rasakan terhadap stakeholders atau lingkungan yang saya rasakan di sini, mereka sangat-sangat baik Pak sama saya. Mereka sangat-sangat suportif dan saya berterima kasih sekali lagi kepada seluruh keluarga besar PPK GBK. Saya menganggapnya ini keluarga Pak. Kalau saya anggap ini just a staff or just kita ini hubungannya hanya ini, itu susah Pak. Apalagi di organisasi yang umurnya sudah cukup panjang gitu kan. Nah, kita harus build family-nya, tapi kita harus build juga adaptifnya dan inovasinya gitu. Jadi saya sih merasa acceptance-nya ada Pak. Acceptance-nya ada. Jadi itu yang saya rasakan, kehangatannya ada dari PPK GBK. Para leader, saya merasakan sendiri kehangatan di PPK GBK pada waktu saya datang berkunjung, pada waktu ketemu dengan teman-teman security, dan kemudian kami dipersilahkan untuk menunggu dan proses-proses yang terjadi pada saat ini. Dan saya jadi sangat menarik tadi disampaikan oleh Pak Adi pada waktu beliau berterima kasih kepada semua tim dan semua pihak yang berinteraksi dengan beliau dalam membangun PPK GBK itu untuk memberikan layanan yang paripurna. Saya jadi ingat teman-teman leaders bahwa peranan dari sekian banyak peranan seorang leader itu ada dua saja itu yang perlu dikerjakan dan dilakukan oleh para leader. Yang pertama adalah membangun visi, yang kedua adalah berterima kasih. Jadi saya yakin visi sudah dibangun oleh Pak Adi dan terima kasih sudah dilakukan. Nah, sisanya itu yang macam-macam gitu ya Pak Adi ya. Oke. Para leader, perbedaan ada pada manusia dalam maksud atau dalam rangka untuk bisa saling melengkapi. Dan perusahaan tentunya tidak harus kemudian melakukan sesuatu yang berbeda kepada para timnya agar mereka menyesuaikan diri seperti yang diharapkan dan merubah dirinya secara terpaksa. Tetapi bagaimana kemudian perusahaan menemukan cara yang berbeda untuk kemudian mengungkit mereka agar menemukan proses yang paling tepat untuk menjadi dan mencapai sebuah performance yang terbaik. Kita akan lanjutkan perbincangan kita yang menarik ini dengan Pak Adi. Pak Adi, tentang perbedaan ini kan menjadi sesuatu hal yang baru dan itu menjadi hal yang besar yang ada di dalam pemikiran maupun rencana Pak Adi ya, terutama di PPK GBK. Bagaimana secara spesifik Pak Adi itu menangkap atau melihat perbedaan ini di dalam teman-teman yang ada di PPK GBK, Pak Adi? Perbedaan itu merupakan hal yang lumrah sebenarnya ya. Ini pandangan saya pribadi bahwa hal berbeda itu sangat-sangat manusiawi. Semua orang memiliki pandangan atau gaya yang berbeda. Dan yang mungkin kita perlu kita sama-sama persepsikan bersama ialah bahwa berbeda itu tidak apa-apa loh. Berbeda itu tidak masalah. Bahwa kultur harus semuanya monoton, semuanya harus mengikuti satu. Itu baik memang sebenarnya, itu kan itu cara-cara mungkin otoriter, cara-cara militari, cara-cara militaristik bahwa
komando A ya harus A semua. Memang kalau untuk sebuah hal-hal yang penting, saya pun tidak ada ampun di sini kalau misalnya memang sudah. Ini ada kegiatan kebijakan negara, contoh untuk vaksinasi, ya kita semua harus siap dan harus hargai dan kita harus jalankan sesuai hal tersebut. Namun untuk berbagi opini, berbagi masukan, kita harus mendengarkan dari seluruh pihak. Kita harus membuka diri. Jadi ini yang coba saya juga tolerkan kepada seluruh keluarga besar PPK GBK. Bagaimana sih kalau ada orang memberikan pendapat, kita hargai dulu. Kalaupun kita tidak sepakat, kita dengarkan saja dulu. Nanti kalau misalkan ada ide yang lain, ya kasih juga. Dan berikanlah kesempatan untuk orang-orang membuka diri. Karena saya rasa banyak hal-hal yang mungkin orang itu introvert, tidak biasa ngomong, dia punya ide-ide tapi dia simpan saja gitu. Karena ini kita harus kasih kesempatan. Itu juga pasti ada munculnya perbedaan. Jadi menurut saya perbedaan itu adalah sebuah lumrah, sebuah hal yang sudah pasti ada, dan bagaimana sekarang kita menyikapinya. Ya kan kita harus memilah-milah ya dari skalanya tadi yang saya katakan. Kalau memang sudah ada keputusan dari kenegaraan atau sudah ini arahan untuk kebaikan nasional, tentu kita akan laksanakannya. Tetapi kalau hal-hal yang untuk mencari ide-ide baru, mencari bisnis baru, mencari marketing baru, atau inovasi baru, kita sangat open, kita sangat terbuka untuk segala masukan yang mungkin berbeda. Oke, jadi keterbukaan ini menjadi sangat penting ya Pak, untuk kemudian menjembatani dari perbedaan-perbedaan itu, agar mereka bisa saling melengkapi. Gitu. Menarik sekali, menarik. Pak Adi, saya yakin ada banyak hal yang menjadi kunci sukses pada waktu berinteraksi dengan para tim ya, para senior dan para milenial ini. Kalau menurut Pak Adi, agar teman-teman leaders yang menyaksikan acara ini dapat mengambil insight kira-kira kunci sukses apa kalau di PPK GBA menurut Pak Adi itu yang paling efektif kemudian itu dan dapat berjalan dengan mudah diterapkan oleh mereka-mereka ini Pak? Oke, mungkin kalau saya memberikan lesson learn atau memberikan saran, saya mungkin belum ahli, Pak. Karena saya pasti ada kekurangan, dan saya juga ini baru memulai. Tetapi ada sebuah keyakinan dan juga ada sebuah kepercayaan dalam diri saya bahwa kita jangan pernah berhenti belajar. Jadi jangan pernah merasa kita yang paling pintar. Jangan kita merasa saat kita bertemu mungkin security, cleaning, atau kurir, kita itu merendahkan atau kita sudah paling tahu dia cuma kerjanya nganter aja. Padahal itu dokumen penting terpenting yang kita buat itu diantar oleh kurir gitu kan Pak. Atau misalnya security membantu yang pelayanan terdepan dengan masyarakat. Ya juga yang terdepan mengamankan kawasan kita. Nah, itu jadi banyak belajar. Jadi kembali lagi yang mungkin saya bisa share, ya monggo boleh diambil, boleh tidak, tapi menurut saya jangan pernah berhenti belajar kepada siapapun, dimanapun. Itu yang menurut saya menjadi kunci saya untuk memimpin di PPK GBK. Dan Pak Adi pun sekarang ini dalam proses belajar juga ya Pak Adi ya, untuk kemudian bagaimana menyelami dan mampu menangkap mereka untuk kemudian bersama-sama dalam memimpin organisasi ini. Betul. Dan mungkin ada satu hal lagi tambahan Pak, yaitu kita belajar lah Pak dari startup ya. Kita belajar, kita tahu banyak startup. Mereka itu motonya kan fail fast and try again gitu ya. Kalau gagal langsung berubah, pivot, coba yang lain gitu ya. Nah, itu bisa kita ambil juga sebenarnya bahwa tetapi dalam skala kepribadian secara SDM bahwa kalau kita melakukan kesalahan, kita akui bahwa kita salah. Dan kita pelajari salahnya itu di mana sehingga kita tidak mengulanginya atau kita bahkan bisa lompat lebih tinggi. Nah, di situ saya juga banyak belajar dan ini yang saya ingin tularkan kepada yang ada di PPK GBK. Kalau kita salah, masalah ada typo, kita salah membuat kebijakan, ya kita akui. Apalagi pemerintah hari ini aja di hal yang lebih besarnya lagi Pak, itu di Kemenkumham dan di kepolisian dan kejaksaan, restoratif justice. Kalau kita itu kan perbaikan untuk perbaikan keadilan, perbaikan keadaan. Jadi kita harus yang saya coba tularkan karena kita sudah open, ya kita harus juga open kalau kita melalui kesalahan. Saya salah Pak, oke, jangan diulangin lagi. Saya berikan ada teguran, tapi ini jangan sampai menjadi masalah di kemudian hari. Kita menjadi pembelajaran untuk kita semua.
Nah, di situ Pak, yang saya juga ingin berikan message kepada mungkin leader-leader yang lain, kepada orang-orang juga, dan juga mengingatkan saya juga Pak. Ya. Para leaders, menarik ya obrolan kita hari ini dengan Pak Adi. Dan tentunya saya tidak perlu untuk menyimpulkan obrolan yang luar biasa pada hari ini. Tetapi ada satu hal yang saya bisa dapatkan dalam obrolan ini. Yang pertama adalah bahwa humble, kemudian patient, dan kemudian merangkul semua pihak adalah bagian yang cukup penting untuk kemudian diterapkan pada saat kita berinteraksi dengan para tim yang isinya berbeda multi generasi, sehingga segala sesuatunya memungkinkan untuk kemudian bisa kita jadikan pembelajaran bagi kita semuanya. Pak Adi, terima kasih banyak atas waktu yang disiapkan untuk kita ngobrol hari ini, dan izinkan untuk saya menyampaikan kebanggaan saya kepada Pak Adi sebagai seorang leader muda yang memiliki passion dan keinginan besar khususnya bagi bangsa dan negara melalui PPK GBK. Semoga ini menjadi insight kita bersama-sama untuk para leader yang menyampaikan, menonton dan tune pada channel ini. Para leader, inilah sesi Leadership Talk yang sangat luar biasa pada sesi kali ini. Dan tentunya kalau Anda menyukai dan mengharapkan untuk mendapatkan konten-konten atau program-program kami berikutnya, maka jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng agar kami bisa mengingatkan bahwa ada produk video-video baru yang akan kami hadirkan kepada Anda. Dan terima kasih untuk tetap tune in pada program ini, dan salam sukses mulia.